Selamat hari Minggu adik-adik. Hadir kembali bersama Kak Fani dan Bang Anto pada hari Minggu ini. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Luar biasa, makasih. Yes. Iya Kak Fani, semua udah pada semangat jawabnya tuh. Mereka udah pada luar biasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan adik-adik udah pada ganteng kan? Udah pada cantik-cantik nih Kak Fani. Nah, adik-adik supaya lebih semangat lagi Bang, ayo kita gerak badan dulu adik-adik, yuk bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus ya. Semua ikuti gerakan kakak dan Bang Anto ya. Ya adik-adik, semua sudah pada bergerak kan tubuhnya, badannya sudah pada bergerak semuanya. Nah, Abang tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan adik-adik untuk mengikuti protokol kesehatan supaya kita bisa hidup kembali normal seperti biasanya adik-adik, dan ibadah bekerja seperti biasanya. Kak, apa sih protokol kesehatan itu Kak? Nah, protokol kesehatannya ada 5M. Yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan pakai sabun, lalu menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, juga mengurangi kegiatan di luar rumah ya adik-adik, supaya dan jangan lupa kita juga harus selalu berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Iya benar tuh Pak Fani. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita mulai untuk berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa berkumpul bersama kembali Tuhan dengan nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan di pagi hari yang cerah ini Tuhan, untuk beribadah, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, tidak bosan-bosannya kami juga meminta pada Tuhan, berdoa dengan kondisi yang ada saat ini Tuhan, dengan wabah yang terjadi pada saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah segala obat yang kami terima Tuhan. Tuhan yang akan menyembuhkan negeri kami ini Tuhan, bangsa kami ini Tuhan, supaya kami bisa kembali hidup normal seperti biasanya Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja-Mu Tuhan. Kami rindu, adik-adik kami juga rindu untuk bisa bersekolah seperti biasa Tuhan, untuk bermain seperti biasa dengan guru-guru dan teman-teman sebaya mereka Tuhan. Kami juga rindu dan untuk bisa hidup seperti biasanya, kembali normal seperti biasanya Tuhan. Kami bermohon kepada-Mu Tuhan, Tuhan memberikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Buat teman-teman kami yang saat ini Tuhan lagi dalam keadaan sakit atau yang terkena wabah COVID-19 ini Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Tuhan berikan jamah setiap segala penyakit mereka Tuhan, segala obat-obatan yang mereka makan dan minum Tuhan pada saat ini, sehingga mereka bisa kuat dan mereka bisa
sembuh dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Buat mereka yang saat ini sedang dalam keadaan malas Tuhan, Tuhan jamah setiap hati mereka supaya mereka bisa beribadah walaupun secara online di rumah mereka masing-masing. Dan juga buat adik-adik kami yang saat ini dalam sekolah Tuhan, berkati studi mereka Tuhan, berkati apapun yang mereka pelajari pada saat ini maupun secara online Tuhan, supaya mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Buat kami juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, berkati kami setiap kami, pekerjaan kami, kegiatan kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun akan kami lakukan untuk bisa hadir bersama adik-adik kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu nanti Tuhan, Tuhan berkati Tuhan, nanti Tuhan, agar hamba-Mu nanti Tuhan bisa memberikan firman yang terbaik untuk adik-adik kami Tuhan. Kami alaskan doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selamanya. Amin. Nah, ayo adik-adik, mari kita angkat pujian dulu dari pujian Kami Anak Sekolah. Semua bangkit berdiri adik-adik. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Taurat dalam ibadah kita pada minggu ini yaitu tita ke-10. Marilah kita sama-sama mengucapkan tita ke-10, dua-dua ya. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu serta memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istrinya maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Ya, untuk itu marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat
dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa sih di sini yang masih suka melawan orang tua? Siapa di sini yang masih marah-marah kalau disuruh belajar atau tidak mau membantu orang tuanya di rumah? Tuh Kak, ada yang mau malu untuk mengangkat tangannya loh Kak. Tapi tenang loh Kak, masih ada juga yang mau membantu orang tuanya ketika di rumah. Adik-adik, siapa yang tahu juga isi buku Taurat yang kelima? Pasti adik-adik udah banyak yang tahu. Nah, benar sekali adik-adik ya, sayangilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, minggu kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Bibelfro yang diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat 6. Kak, penasaran Kak nih, apa sih cerita dengan firman Tuhan pada minggu kali ini? Udah pada siapkan Alkitab belum? Ya, kalau udah pada siapkan, kita mendengarkan dulu firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat pujian dari lagu Aku Anak Raja. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita terlebih bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih memberkati kami. Kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kami pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami dengar menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita berjumpa lagi bersama Inang Bibelfro. Tentunya masih semangat kan adik-adik? Puji Tuhan. Ternyata semua bersemangat. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, dibuka Alkitabnya. Firman Tuhan dalam ibadah kita dalam minggu ini tertulis di dalam Amsal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6. Mari kita sama-sama membaca Amsal 17 ayat 6. Beginilah isi firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua
dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ayo sekali lagi kita sama-sama membaca dua-dua ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian isi firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab kita pada minggu ini, mari lihat dulu ke Inang semua. Semua dulu memperhatikan layar yang ada di depan masing-masing. Semua fokus. Kita mau menebak gambar. Coba lihat ini. Ini gambar apa? Yang di sebelah kanan Inang ini nih. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Iya, pasti semua tahu lah. Ini adalah gambar gereja kita. Ini adalah gambar gereja ya. Yang di sebelah kiri Inang, ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar Alkitab. Iya, ini adalah gambar Alkitab. Yang di bawah Inang ini ada gambar apa? Ada yang tahu? Semua pasti tahu dong. Gambar anak-anak sekolah minggu. Dan yang terakhir nih, ayo semua pasti tahu. Yang di atas Inang ini gambar apa? Ada gambar apa? Gambar apa? Iya, gambar mahkota. Iya. Tadi kita sudah sama-sama menebak. Di sebelah kanan Inang ada gambar gereja, di sebelah kiri Inang ada gambar Alkitab. Yang di bawah tadi ada gambar anak-anak sekolah minggu. Dan di atas ada gambar, iya, gambar mahkota. Adik-adik, mahkota biasanya dipakai di mana? Di mana? Ada yang tahu mahkota biasanya digunakan atau dipakai di mana? Di tangan. Emang di tangan mahkota? Di mana? Iya, mahkota biasanya dipakai di kepala. Mahkota itu biasanya dipakai di kepala. Dan biasanya adik-adik, mahkota itu digunakan oleh raja atau ratu. Tidak sembarangan orang bisa memakai mahkota. Kenapa? Kenapa tidak bisa orang sembarangan memakai mahkota? Karena mahkota itu adik-adik menggambarkan kemuliaan. Mahkota itu menggambarkan kehormatan. Mahkota itu melambangkan keagungan. Sehingga tidak ada boleh orang sembarangan menggunakan mahkota. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memakai mahkota seperti raja, ratu. Karena mahkota itu melambangkan kehormatan, keagungan, dan kemuliaan. Nah adik-adik, setelah kita tadi mendengar bahwa mahkota itu hanya digunakan oleh orang-orang tertentu, apa hubungannya sama nats khotbah kita? Apa hubungan mahkota itu? Dalam renungan kita ini adik-adik, Tuhan mau mengingatkan bahwa kita adalah mahkota Tuhan. Tuhan mau mengajari kita bahwa kita adalah mahkota Tuhan. Bahwa kita adalah mahkota dari orang tua kita. Kita mengetahui mahkota adalah melambangkan keagungan, kehormatan, kemuliaan. Berarti kita, karena kita adalah mahkota Tuhan, maka di dalam kehidupan kita harus melambangkan kemuliaan Tuhan. Kita harus menghormati
kemuliaan Tuhan, mengagungkan semua karya-karya Tuhan. Dan lewat kehidupan kita juga menjadi simbol atau mahkota bagi orang tua kita. Karena apa? Karena kita menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan dan kita menjadi anak-anak kebanggaan orang tua kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita bahwa kita ini adalah mahkota orang tua kita? Dari mana kita tahu? Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak kebanggaan orang tua kita? Inang mau bertanya, siapa di antara kita yang mendapat juara di sekolah? Ada? Coba Inang lihat, ada enggak? Wah, ternyata banyak sekali anak-anak sekolah minggu HKBP Tanjung Pinang yang dapat juara. Ketika kita dipanggil menjadi juara, tentu kita menjadi kebanggaan orang tua kita. Karena apa? Kita menjadi anak yang pintar, kita menjadi anak yang rajin, kita bisa membanggakan orang tua kita. Karena apa? Kita tidak menyia-nyiakan kerja keras orang tua kita yang bekerja untuk menyekolahkan kita, mengantarkan kita ke sekolah minggu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bernyanyi, diajari berdoa, sehingga kita tahu apa? Kita tahu aturan, kita tahu beretika, kita tahu menjadi anak yang sopan santun, sehingga lewat sikap kita, lewat kehidupan kita menjadi mahkota Tuhan dan kita menjadi mahkota orang tua kita. Karena kita apa? Kita menjadi anak yang membanggakan. Kita menjadi anak-anak terang Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan lewat renungan ini adik-adik, karena kita sudah menjadi mahkota Tuhan, karena kita sudah menjadi mahkota orang tua kita, apa respon yang harus kita berikan kepada orang tua kita yang sudah berlelah bekerja, mengajari kita, menyekolahkan kita? Apa yang harus kita perbuat untuk lebih membanggakan orang tua kita? Apakah kita harus membelikan baju orang tua kita? Tentu tidak. Tetapi ingat kita yang kelima. Ingat titah yang kelima. Ayo kita sama-sama mengucapkan titah kelima, dua-duanya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Berarti tugas kita sebagai mahkota supaya orang tua kita menjadi orang tua yang mendapat kebanggaan dari anak-anaknya, kita harus menghormati, kita harus menyayangi, kita harus sopan kepada orang tua kita. Karena kita adalah mahkota dari orang tua kita dan juga gambaran kebanggaan atas apa yang diberikan oleh orang tua kepada kita, sehingga kita anak-anaknya mendapat apa yang kita inginkan. Untuk itu adik-adik, lewat renungan ini, karena mahkota itu mahal, karena mahkota itu adalah gambaran yang telah diberikan oleh Tuhan dan orang tua kita kepada kita, maka kita harus menjaganya. Kita harus menjaganya baik-baik supaya mahkota itu tetap bersinar, supaya mahkota itu memancarkan kehormatan, supaya mahkota itu memancarkan kemuliaan untuk Tuhan dan juga untuk orang tua kita dan juga untuk hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Nah, sebelum kita tutup adik-adik, ada tugas kita seperti biasa, yaitu menghafal khotbah kita pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 6. Mari kita sama-sama menghafal Amsal 17 ayat 6. Jangan lupa dikirimkan ke grup WA kelas masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan mengingatkan kami, terlebih anak-anak sekolah minggu, bahwa kami adalah mahkota dalam hidup kami. Kiranya apa yang telah Tuhan firmankan bagi kami pada saat ini, ajari kami Tuhan, ajari anak-anak-Mu sekolah minggu, agar mahkota yang telah Engkau berikan kepada kami dapat kami jaga, sehingga terpancar Tuhan kemuliaan, kehormatan mahkota yang telah Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mendoakan seluruh anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kepintaran, agar dimanapun Tuhan anak-anak sekolah minggu dalam sekolah mereka, Tuhan juga yang memberikan kepintaran, sehingga mereka senantiasa beroleh hikmat yang daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap orang tua yang bekerja, yang mencari nafkah di tengah-tengah kehidupan. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan segala kebutuhan mereka di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sangat sulit Tuhan, yang boleh kami rasakan, di mana Tuhan sampai pada saat ini kami masih harus melawan virus yang mendunia, yaitu COVID-19. Hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami memohon. Kami yakin dan percaya apa yang kami butuhkan, Tuhan akan mencukupkan dari berkat-Mu yang melimpah. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mendoakan guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberkati setiap pelayanan mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan dan umur panjang dan hikmat yang daripada Tuhan, agar setiap di mana pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu melakukan aktivitas dan pekerjaan, senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Jikalau Tuhan berakhir ibadah kami pada saat ini, Tuhan juga yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Ampuni kami Tuhan dari kesalahan dan dosa kami, agar kami layak datang ke hadapan Tuhan, meminta berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Gilang Bible tersebut? Seperti firman Tuhan yang tadi disampaikan, mengatakan bahwa anak-anak adalah mahkota dari orang tua kita loh adik-adik. Jadi, bagaimana sih supaya kita bisa menjaga mahkota tersebut adik-adik? Nah, tadi seperti yang udah Ingat Bible bilang, yang pertama kita harus menghormati orang tua, lalu yang kedua kita harus menyayangi orang tua, mengasihi orang tua, dan yang ketiga kita harus sopan. Mulai sekarang adik-adik nggak boleh lagi ya melawan orang tua, supaya jadi kebanggaan orang tua kita. Ya, harus dong, supaya kita bisa menjadi mahkota yang indah di hadapan orang tua kita dan di sekitar kita loh adik-adik. Ya adik-adik, nggak terasa nih ibadah kita minggu kali ini harus berakhir loh adik-adik. Tapi jangan sedih, minggu depan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lainnya akan menemani adik-adik untuk ibadah online. Ya adik-adik, ingat ya, stay at home.
Jadi benar-benar mengurangi kegiatan di luar rumah, adik-adik kita belajar di rumah. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 248 ayat 1 dan 4. Salele moditano. Adik-adik sekalian, kita telah di penghujung acara dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.